Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Love Clarita Katabal Ubun, NPM 21910042005. Saya dari kelas A Ekonomi angkatan 2019. Nah, di sini saya akan membahas ada 5 soal yang menjadi soal ujian akhir semester untuk mata kuliah pasar modal. Nah, soal yang pertama, menurut Anda, apa alasan yang menyebabkan suatu perusahaan melakukan reference split dan apa tujuan suatu perusahaan melakukan reference split? Di sini diminta berikan jawaban beserta contohnya. Nah, menurut saya, apa alasan yang menyebabkan suatu perusahaan melakukan reference split? Jadi, perusahaan melakukan reference split yaitu upaya untuk tetap terdaftar di pasar modal, dan juga dilakukan untuk upaya penyelamatan agar harga saham tidak terlalu rendah hingga dapat posisi aman di bursa efek besar. Dan tujuannya dilakukan reference split untuk menyelamatkan perusahaan emiten agar tetap memilih persyaratan untuk tetap menjaga status listing dalam perdagangan pasar modal. Contohnya itu ada sebuah PT Smartfren Telekom yang disingkat Fren. Pada tahun 2012, Fren pernah melakukan reference stock split dengan rasio 20/1. Fren melakukan reference split dengan harga awal saham sebesar 100 per lot menjadi 2000 per lot saham saat itu. Terus yang kedua, soal yang kedua, risk dan return selalu saja memiliki keterkaitan yang kuat. Nah, semakin tinggi risk, maka return juga semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya. Maka menurut Anda, apakah keterkaitan ini selalu saja bersifat linear atau tidak? Berikan pendapat Anda jika ada yang bersifat tidak linear pada contoh produk. Produk seperti apa ini tidak bersifat linear? Jelaskan. Menurut saya, apakah keterkaitan ini selalu saja bersifat linear atau tidak? Berikan pendapat jika yang bersifat tidak linear pada contoh produk seperti apa ini tidak bersifat linear. Nah, menurut saya tentunya bersifat linear karena alasannya kondisi linear hanya tidak terjadi pada pasar yang bersifat normal. Jadi jika kita berinvestasi pada saham spekulatif ya atau saham apapun begitulah, kita mengambil risiko dengan harapan memperoleh suatu pengambilan yang besar. Terus di sini untuk mengambil risiko aset dapat kita analisis dengan dua cara. Cara yang pertama itu secara berdiri sendiri. Nah, di mana aset tersebut dianggap terpisah. Terus yang kedua, berdasarkan jumlah portofolio, di mana aset tersebut dianggap salah satu dari sejumlah aset dalam portofolio. Nah, terus pertanyaan yang ketiga itu mengapa jual beli saham memiliki risiko dibandingkan dengan pembeli obligasi? Di sini minta jelaskan. Menurut saya, mengapa jual beli saham lebih memiliki risiko dibandingkan dengan membeli obligasi? Nah, saham adalah suatu emiten perusahaan terbuka, diperjualbelikan di pasar modal, dan investor mendapatkan keuntungan dari naiknya harga saham tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan obligasi adalah surat utang suatu perusahaan yang imbal baliknya berupa bunga. Kita tentu tahu dalam investasi tentu kita menghadapi yang namanya risiko. Begitu juga dengan investasi saham dan obligasi. Pada dasarnya saham dan obligasi memiliki risiko yang sama, akan tetapi belum berinvestasi. Hendaknya para investor memiliki investasi mana yang paling menguntungkan. Dalam investasi obligasi tentu yang paling ditakutkan adalah jika perusahaan tidak berdiri lagi atau bangkrut,
maka pemilik obligasi adalah orang yang masuk dalam deretan ketiga setelah pemegang saham terbesar dan terkendali utama yang akan mendapatkan bagian pertama atas pencarian aset perusahaan setelah itu. Para pemegang saham minoritas berupa para kreditur dan pemegang obligasi. Nah, jika kita memilih berinvestasi saham, maka jika perusahaan merugi, maka pemilik saham akan mendapatkan pengembalian modal, dan jika perusahaan berjalan baik, maka dividen akan ditinggalkan agar investor mendapatkan keuntungan dari laju inflasi. Terus pertanyaan yang keempat itu, jelaskan suatu perusahaan lebih cenderung menerbitkan obligasi daripada meminjam ke perbank. Menurut saya di sini ya karena perusahaan atau emiten yang membutuhkan dana itu lebih menguntungkan jika menerbitkan obligasi ketimbang alias meminjam ke bank. Terus yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, informasi yang diterima oleh investor selalu saja merupakan informasi dari catatan masa lalu yang kemudian dipakai sebagai alat analisis dalam melihat kondisi dan memprediksi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Jika kita dijadikan alasan, artinya investor tidak pernah memiliki keakuratan dalam setiap pengambilan keputusan. Apakah Anda setuju dengan pendapat ini? Jika setuju dan tidak berikan pendapat. Kalau menurut saya di sini ya, saya tidak setuju dengan pendapat tersebut. Ya, alasannya karena begini, jika para investor terus-terusan menggunakan catatan lama untuk laporan analisa, bagaimana suatu usaha dapat maju dan bagaimana kita mengetahui perusahaan yang terjadi pada perusahaan tersebut maju. Dan jika saya setuju juga dengan pendapat tersebut, tentunya dari catatan lama kita dapat mengetahui bahwa apakah perusahaan tersebut suatu saat nanti berkembang, maju atau tidak. Itu menurut saya. Sekian dari jawaban saya dari kelima soal ini. Harapan saya semoga jawaban ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan sekian, terima kasih.